Mari mawas diri. Saatnya mawas diri. Mumpung kita masih hidup, supaya kita tidak memperjudikan kehidupan kita. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. Cara perdamaian nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, baik, berkenan, sempurna. Kita akan membahas sesuatu yang membongkar diri kita. Tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu buah lagu terlebih dahulu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, baik, berkenan, sempurna. Kita fahami supaya tidak salah menghitung. Apa yang harus dihitung? Yes, kita akan bertanggung jawab dalam hidup kita karena kita manusia. Ya, berbeda dengan binatang, kita manusia. Maka roh kita harus bertanggung jawab kelak. Setelah kematian tubuh alamiah, pada pasca hari penghakiman atau pada hari penghakiman. Adakah semua orang yang berbuat baik pasti masuk surga kekal? Haruskah perbuatan baiknya sempurna baru seseorang bisa masuk surga kekal? Apakah perbuatan baik menyelamatkan? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan seputar perbuatan baik yang membutuhkan kebenaran agar manusia tidak menyesal kelak. Ya, tidak menyesal. Kenapa?
kita harus perjuangkan sejak sekarang, saudaraku, selama masih kita hidup. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti ketika pada akhir penghakiman, banyak orang menyesal gara-gara salah berpersepsi saat hidupnya. Ya, saya berbuat baik, kenapa saya masuk neraka kekal? Banyak yang kemudian komplain kepada Tuhan, tapi sudah sia-sia. Tuhan akan menjawab, kamu berbuat baik, bagus, tetapi kamu berbuat baik untuk viral. Upahmu ya viral itu. Saudaraku yang kekasih, catatan utama adalah setiap perbuatan baik, seluruh perbuatan baik, setiap manusia yang memilih jalan Taurat atau agama atau religi, pada hari penghakiman kelak, rohnya akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan baiknya dibandingkan dengan Taurat yang dianutnya atau agama yang dianutnya, saudaraku. Itu oleh Sang Anak Domba, oleh Sang Anak Allah. Kalau perbuatan baiknya disetujui oleh Sang Anak Domba, lebih banyak perbuatan baiknya daripada perbuatan jahatnya, maka namanya akan tercantum di dalam buku kehidupan dan kemudian naik ke surga kekal. Untuk para murid Tuhan, untuk pengikut Kristus, namanya sudah tercantum sejak dia dijamah lahir kembali. Tetapi harus dipertanggungjawabkan perjalanan hidup setelah lahir kembali sampai pada kematiannya. Kalau kematiannya itu dia tetap menang, tetap berbuat baik dan semakin baik, maka namanya tidak terhapus dari buku kehidupan. Itulah keadilan Allah. Saudaraku yang kekasih, tentu Sang Anak Domba juga tidak mengadili, menghakimi semau dia sendiri. Ada Allah Sang Maha Esa yang menentukannya. Sangat adil dan benar, saudaraku yang kekasih. Apakah orang yang tidak beragama dapat masuk ke surga kekal? Sesuai dengan ketentuan penghakiman akhir, ya, manusia-manusia yang tidak beragama tertulis atau yang tidak berafiliasi pada agama, ya banyak, saudaraku. Ya, pada suku-suku terbelakang dan banyak sekali di mana-mana orang yang bahkan tidak percaya atau yang ateis akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya dan bagaimana hati nuraninya dan bagaimana pikirannya pada saat dia melakukan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Apakah ada ukuran perbuatan baik? Ada. Apakah perbuatan baik itu memiliki ukuran? Yes. Di hadapan Tuhan, yes. Manusia mungkin menggeneralisasi bahwa perbuatan baik ya perbuatan baik. Beberapa kebenaran yang harus kita ketahui bahwa supaya kita mulai mawas diri, saudaraku. Ukuran perbuatan baik. 1. Tuhan tahu persis setiap kata dan perbuatan kita setiap saat. Bahkan ekspresinya, ekspresi si manusia, ekspresi rohnya, ekspresi tubuhnya, ekspresi jiwanya. Kejadian 4 ayat 7. Allah tahu persis. Allah tahu persis. Kejadian 4 ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Oh, ternyata berbuat baik mukanya berseri-seri, Allah tahu itu. Ibrani 4 ayat 12-13, Allah tahu itu. Jadi kita tidak bisa mengelak, saudaraku. Ya, kita bisa berpura-pura, tetapi Allah tahu. Lanjut. Ibrani 4 ayat 12,
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Yes, and then Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudaraku yang kekasih, Allah tahu apakah saudara dan saya munafik atau tulus. Dia sangat tahu. 2. Allah memantau setiap manusia setiap saat. Orang yang pengikut Taurat akan dipantau oleh malaikat terang. Pengikut Kristus akan dipantau langsung oleh Sang Anak Domba. Itu dia. Yang ketiga, ukuran ilahi oleh Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Adil berbeda, saudaraku, dengan ukuran manusia. Maka kelak banyak orang yang kecewa karena mengukur diri sendiri dengan ukuran diri sendiri. Saudaraku, banyak orang yang kecewa kelak. So pasti. Kenapa? Karena ada yang berbanding terbalik, ada yang keliru persepsi. Ya, Tuhan lebih dari Tuhan, kata seseorang contohnya, lebih dari 1000 orang loh Tuhan yang mendoakan saya masuk surga kekal. Mereka yang sudah saya kasih uang, sudah saya kasih sembako tiap bulan. Tuhan, jumlahnya itu ribuan orang. Mereka pasti mendoakan saya masuk ke surga, Tuhan. Saya sudah habis 50M loh selama saya hidup, Tuhan. Tuhan akan menjawab, bukankah 50M itu baru 10% dari hasil korupsimu yang 500M? Bisakah saudara menjawab? Saudaraku yang kekasih, Allah tahu. 2/3 dari umat roh manusia yang turun ke bumi tidak berhasil pulang ke surga kekal, tetapi masuk neraka kekal. D. 4. Pertobatan lebih baik daripada persembahan korban. Hal ini banyak manusia gagal faham. Banyak manusia mengadakan transaksi dengan Tuhan dengan persembahan apapun namanya. Ya kan? Bertransaksi tadi seperti yang korupsi 500M dibayarkan ke Tuhan 10%-nya 50M. Emang Tuhan bisa ditipu apa? Saudaraku yang kekasih, bersihkan hatimu. Berbuat baik sesuai dengan hati nuranimu, sesuai dengan kehendaknya, maka Anda akan menerima upah ilahi. Berbuat baik kepada orang baik. Berbuat baik kepada orang baik itu nggak ada upahnya. Karena impas. Ya, nggak ada jasanya, itu impas. Maka berbuat baik. Nanti kita bicara tentang sempurna. Berbuat baik kepada musuh, orang yang menjelekkan saudara, padahal saudara nggak jelek, ya kan? Tentu saja Allah tidak hitam putih di dalam menghitung perbuatan si manusia. Sekali lagi, sangat adil, sangat benar. Ada strata nilainya, saudara. Ada yang namanya baik, ada yang namanya berkenan, dan ada yang namanya sempurna. Ya, apa itu Pak? Strata tersebut dinilai oleh Tuhan, bukan dinilai oleh manusia. Bagi yang melakukan perbuatan baik totalitas, yang hidup, perbuatan baik yang hidup. Ya, nggak perlu dikasih aja kepada orang lapar dan seterusnya. Lemparin aja duitnya. Berbeda kalau saudara memberikan dengan penuh kasih, saudara empati, saudara memberikan dengan tulus. Berbeda, itu namanya yang hidup. Kita lakukan sesuatu tidak hanya melemparkan nasi bungkus. Ya, kelihatannya sama. Tetapi ada yang hidup, ada yang mati.
yang kudus karena saudara mentaati, bukan karena saudara dilihat supaya viral, bukan. Tetapi karena memang saudara taat kepada Allah. Bahkan gak usah orang tahu pun lebih tinggi nilainya. Yang berkenan kepada Allah. Ya, berkenan kepada Allah. Itu disebut sebagai ibadah yang sejati. Apa itu baik? Baik adalah melakukan seluruh perbuatan baik yang sesuai dengan hukum Taurat yang dianutnya. Markus 12 ayat 28 sampai 31, melakukan hukum Taurat sesuai yang perbuatan baik sesuai dengan hukum Taurat yang dianutnya. Itu namanya perbuatan baik, nilainya baik. Markus 12 ayat 28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lanjut. Ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu dia. Ya, universal. Intinya adalah itu, mengasihi Allah dengan segenap hati dan seterusnya, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang perbuatan baik. Lebih tinggi lagi adalah berkenan, yaitu melakukan seluruh hukum Taurat dan mengajarkannya demikian. Matius 5 ayat 19. Mengajarkannya, melakukan seluruh hukum Taurat dan mengajarkannya demikian. Itu berkenan. Kalau tadi melakukan. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, siapa yang melakukan dan mengajarkan seluruh perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Itu berkenan namanya. Menghasilkan buah sesuai pertobatan sehingga hidupnya berkenan kepadanya dalam segala hal. Bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Yang tertinggi adalah sempurna. Yang tertinggi adalah sempurna. Apa itu perbuatan baik yang sempurna? Ialah tatkala manusia totalitas bertobat dan masuk di dalam kerajaan Allah dan dipimpin oleh Yesus Kristus. Ya, Matius 19 ayat 21 sampai 26. Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau engkau hendak sempurna, ayat-ayat sebelumnya mengatakan, saya sudah lakukan seluruh hukum Taurat, bagus. Kalau engkau ingin sempurna, maka jualah karena hatimu. Lanjut. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ternyata melakukan seluruh hukum Taurat yang dianutnya, perbuatan baiknya tidak sempurna. Itu baik. Ya. Kenapa? Ada Tuhannya yang lain, yaitu hatinya berada di harta. Perempuan berdosa yang mengurapi anak manusia, ya, itu juga melakukan perbuatan baik yang sempurna. 300 juta itu minyak wangi. Ya, karena dia orang berdosa, minyak wanginya sebagai modal ditumpahkan semuanya ke kepala anak manusia.
untuk mengurapi kakinya, diciuminya kakinya sambil menangis. Saudaraku yang kekasih, itu namanya perbuatan baik yang sempurna. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Mengasihi musuh. Maka bukan berarti saudara, ayo kita cari musuh. No. Kalau ada musuh di dalam kehidupan saudara, lalu saudara mengasihi musuh, saudara sudah melakukan perbuatan baik yang sempurna. Upahnya apa? Kita baca. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudaraku yang kekasih, perbuatan baik yang sempurna juga melakukan kerja ilahi yang totalitas. Dan yang terakhir, perhatikan baik-baik. Efesus 2 ayat 10. Perbuatan baik yang sempurna ialah ketika saudara dan saya melaksanakan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah. Yang dipersiapkan Allah sebelum roh saudara dan roh saya turun ke bumi. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Carilah, karena itu sangat pribadi. Saudara dan saya bisa berbeda. Perbuatan baik yang diinginkan pada diri saudara, yang dipersiapkan Allah sebelum saudara dan saya turun ke bumi rohnya, itu sudah dipersiapkan. Carilah, maka saudara akan memiliki perbuatan baik yang sempurna. Mari mawas diri. Saatnya mawas diri, mumpung kita masih hidup, supaya kita tidak memperjudikan kehidupan kita. Surga neraka, surga neraka, surga neraka, surga neraka. Jangan sampai seperti itu. Ya, ada lagi yang bermegalomani iman. Jelas saya masuk surga karena Tuhan memberikan kepada saya apa yang disebut karunia. Saudaraku, apapun yang diberikan Allah, bahkan ketika mata saya diberikan Allah bisa melihat, maka Allah akan mengatakan, engkau mempunyai ketika matamu dipakai untuk memuliakan aku yang memberikannya. Bukan berarti saudara dapatkan anugerah lalu saudara diam pasti masuk surga. Salah saudara, maaf, salah. Kepada yang mempunyai aku akan memberi, kepada yang tidak mempunyai apapun yang ada padamu akan kuambil daripadamu. Itu firman-Nya yang agak aneh. Saudaraku yang kekasih, tidak gampang untuk berbuat baik. Terkadang hati nurani ini pengen berbuat baik, tapi pelaksanaannya tidak selalu pelaksananya tidak terjadi. Kenapa? Karena banyak roh jahat yang mungkin pernah tinggal atau sudah masih tinggal dalam diri kita, yang membuat roh-roh jahat tersebut membuat menghalangi segala yang keinginan kita berbuat baik. Apa saja, mari kita tengok apa saja sih hutang maut yang membuat saudara roh-roh jahat menghuni dalam diri saudara, yang membuat nasib buruk dalam hidup kita, sehingga banyak orang yang tak sempat berbuat baik, banyak orang yang bahkan pekerjaannya menghujat Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu Pak Matius melayani seseorang yang sudah koma beberapa belas hari. Ya, saudaraku yang kekasih, Pak Matius telepon, video call, kemudian di telinganya orang itu saya sampaikan apa yang Tuhan nyatakan. Kenapa engkau marah sama aku? Kenapa engkau komplain sama aku? Ternyata sepanjang hidupnya dia merasa bahwa perbuatan baiknya yang begitu banyak, konon menurut perhitungan dia, tetapi nasibnya tetap buruk. Saudaraku yang kekasih, banyak Pak Matius, ratusan
melayani orang demikian, apalagi orang-orang yang masih hidup. Maka ini disampaikan untuk kita menyadari, ya, supaya jangan pernah menghujat Tuhan. Allah tidak pernah salah. Dia maha baik, maha adil, maha kasih, maha tahu. Amin. Adakah roh-roh jahat tersebut telah mengukir kenajisan, karakter buruk dan absintus? Markus 7 ayat 20-23 dalam diri kita. Karena itu akan menghalangi perbuatan baik kita. Maka Tuhan mengatakan, kalau engkau mau ikut aku, menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari. Markus 7 ayat 20-23. Mari kita tengok. Jangan ada konflik, jangan ada dendam dalam diri saudara. Markus 7 ayat 20, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itu dia. Adakah salah satu atau salah banyak dalam diri kita? Mari mawas diri. Karena itu akan menghalangi kita berbuat baik. Baru mau ngasihin, orangnya matanya melotot. Padahal memang matanya melotot sejak kecil. Nggak jadi ngasih. Masa gue mau ngasih matanya melotot? Emang dia cacat matanya. Saudaraku, yang terjadi itu adalah membuat kita negative thinking. Itu adalah yang disebut sebagai kenajisan, karakter buruk, ada absintus. Saya nggak mau ngasih, ya, kepada orang itu lagi. Kenapa? Malah dibeliin rokok. Dari sudut pendidikan mungkin bagus, tapi dari sudut mengasihi, kita memberikan dengan tulus, selesai. Begitu mengasihi saudara, dia malah menjahati kita. Maka kita jadi dendam, konflik, ya rugi sendiri. Yang ketiga, adakah perbuatan baikmu hanya insidental? Mari dihitung. Tak seimbang dengan dosa dan kejahatanmu? Seimbangkah? Bertobat total, berbuat baik berkesinambungan, lebih baik menderita. Perhatikan baik-baik, ini rumusnya. Lebih baik menderita berbuat baik dari menderita karena kebodohan kita, menderita karena kejahatan kita, karena dosa kita. Lebih baik. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah menyesal kelak. Ya, mari kita tengok. Apakah mulut kita, ya maaf ya, bukan emak-emak aja sih, emak-emak saja sih yang menghakimi orang kiri kanan, merot kiri merot kanan. Kalau nantinya di alam maut atau siksa kubur, ininya mulutnya dipakai pancing, diginiin, tarik. Ya, karena menghakimi banyak orang. Bapak-bapak matanya ngelihat wajah kinclong sedikit sudah melotot. Puji Tuhan, sekarang bapak-bapak sudah sulit melotot. Kenapa? Karena mereka pakai masker, saudaraku. Jadi tidak gampang melotot. Tetapi itu semua dihitung. Ya, ketika engkau mengingini perempuan lain yang bukan istrimu, engkau sudah berdosa. Penerapan di dalam hidup perbuatan baik. Allah yang menciptakan manusia menjadi makhluk dinamis. Jadi jangan salahkan Allah itu kita berbuat baik atau tidak itu karena sebagai takdir. Allah dalangnya tidak benar, saudaraku. Allah menciptakan manusia adalah dinamis. Mempersilahkan manusia di bumi ini ada pengetahuan yang baik, ada pengetahuan yang jahat, monggo kerso, silahkan mau milih yang mana. Ada pelajaran tentang kucing yang kurang setia, ada anjing yang setia tapi makan kotoran. Ada buaya, ada paaya, macam-macam.
Saudara tinggal memilih apakah, coba tengok, apakah engkau ingin, Tuhan mengatakan berbuat baiklah supaya engkau kembali ke surga kekal. Tetapi engkau silahkan milih, karena engkau makhluk dinamis. Perhatikan baik-baik. Allah menginginkan roh saudara dan roh saya, roh kita kembali ke surga kekal lebih baik dari sebelum turun ke surga, dari surga kekal sebelum turun ke bumi. Mari kita tengok roh kita sewaktu di surga kekal, yaitu makhluk Wahyu 4 ayat 4, makhluk tua-tua. Roh kita namanya makhluk tua-tua. Wahyu 4 ayat 4, dan sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Manusia itu rohnya sangat taat, kudus, dan memiliki mahkota emas. Ya, memiliki sayap rohani, kemuliaan yang tinggi. Ayat yang ke-8. Ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak terhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Perhatikan, ada makhluk yang menyanyi siang dan malam, suaranya 12.000 oktav. Kudus, apa yang dikatakan? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Itu dia. Apakah kita setuju dengan nyanyian tersebut, pernyataan tersebut? Ayat 9. Ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua, makhluk tua-tua di hadapan Dia seAllah yang Maha Esa yang duduk di atas tata itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya menunjukkan bahwa Dia memiliki Allah satu-satunya yang Dia hormati, yang Dia lanjut di hadapan tata itu sambil berkata. Ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itu dia. Tidak mudah roh manusia masuk ke surga kekal, apalagi roh itu yang tidak mau mengakui adanya Allah. Karena apa? Karena tadinya sudah pernah melihat Allah, sudah tahu siapa Allah. Iya kan? Saudaraku yang kekasih, saudara juga kita tidak bisa berdalih. Saya nggak tahu Pak, perbuatan baik itu Pak Matius baru ngomongin ini perbuatan baik, ada berkenan, ada sempurna. Masalahnya apakah kita yang sudah disediakan oleh Allah, oleh Tuhan, ada yang disebut, saudara mau tahu kebenaran, ada Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, Roh Penolong. Apakah saudara mau memiliki apa tidak? Itu persoalan. Ya, coba kita lontarkan lagi. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Bagaimana memiliki Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu dia. Bahkan lanjut ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Itu dia sudah disediakan fasilitasnya. Ya kan, sama aja saudara melihat punya mata tapi tutup mata. Saudara punya tangan tapi tidak menari. Ya fasilitasnya ada. Fasilitas keilahiannya ada. Dapat saudara mendapatkan berbagai kebenaran, bahkan kebenaran ilahi dan kebenaran jasmani. Sudah kita pernah bahas.
Jadi tidak ada alasan bahwa diri kita tidak tahu bahwa ada perbuatan baik, berkenan dan sempurna. Ya, maka sekali lagi jangan menggamblingkan, saya pakai kata menggamblingkan untuk kehidupan kita, roh kita yang kekal ini pada saat kiamat nanti, apa sudah saat kematian kita. Last but not least, mari kita nikmati penderitaan yang dikarenakan melakukan perbuatan baik. Tadi sudah saya sampaikan. Apalagi perbuatan baik yang sempurna. Kita nikmati. Untuk menggapai upah ilahi. Kita nikmati. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Ketika cita-cita kita, roh kita adalah menjadi anak Allah, maka kita mulai menikmati untuk menggapai menjadi anak Allah. Saudaraku, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. itu dia. Saudara ingin menjadi anak Allah? Yes, pasti. Karena berani turun ke bumi, saya dan saudara, untuk memperjuangkan cita-cita ilahi menjadi anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Itu dia. Lalu, Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. kita sudah melihat bagaimana sekolah juga harus menderita supaya kita naik kelas, anak kita juga demikian. Maka letakkan penderitaan itu untuk menggapai kenikmatan ilahi supaya bisa pulang ke surga kekal. Nikmati bahkan seluruh pencobaan dalam hidup kita dengan merasa bahwa itu sebuah kebahagiaan karena dipercaya memenangkan persoalan, memenangkan pencobaan bersama Tuhan. Sehingga terakhir Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan, and then Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. memperoleh buah yang matang supaya engkau menjadi sempurna, terus Dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. yes. Ayat 12. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tidak sia-sia, saudara. Perbuatan baik di atas penderitaan, perbuatan baik memenangkan penderitaan akan membuat saudara menjadi sempurna dan utuh. Kita berdoa, amin. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu yang datang kepadamu, mencari kebenaran, mencari terang ilahi yang daripadamu. Hamba serahkan anak-anak-Mu ini untuk berjalan bersama Tuhan dalam kehidupannya, menempuh perbuatan baik yang berkenan, bahkan yang sempurna di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati, memeteraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.